warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita juga selalu sehat ya. Semoga kita selalu tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini ketemu lagi sama Ibu Nur Apni Herniwati akan menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil, masih bab 2 yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada pertemuan kedua kali ini, submateri kita yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae secara generatif. Adapun bahan ajar yang masih menjadi pendukung kita pada hari ini adalah buku IPA kelas 9 semester ganjil revisi 2018 penerbit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Baik anak-anak, untuk memahami sebagai tahap awal, kita perhatikan tayangan gambar berikut ini. Ibu menyajikan ada beberapa gambar jenis bunga. Ada bunga bakung, bunga bugenvil, kamelia, kosmos, krisan, dahlia. Nah, dari beberapa jenis bunga tersebut, perhatikan pertanyaannya. Apakah semua bunga memiliki alat reproduksi berada dalam satu bunga? Baik, kita coba menjawab. Nah, melalui tayangan, Ibu contohkan ada dua jenis bunga juga, yaitu bunga bakung dan bunga jagung. Nah, untuk bunga bakung itu memiliki putik dan benang sari berada dalam satu bunga. Berbeda halnya dengan tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung, putik dan benang sarinya tidak berada dalam satu bunga. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Oke. Baik anak-anak, kita coba memahami perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan memiliki bunga, kemudian mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu adalah bunga sebagai salah satu alat perkembangbiakan. Bunga mempunyai alat kelamin berupa jantan dan betina yaitu putik sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Bunga mempunyai bentuk serta susunan yang beraneka ragam. Beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh sebagian besar bunga diantaranya adalah yang pertama, alat kelamin betina bunga. Apa itu? Yaitu putik. Putik tersusun atas bakal buah pada bagian dasar. Tangkai putik yang ramping di bagian bakal buah dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandung lembaga. Kandung lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandung lembaga yaitu inti sel yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadi proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Selanjutnya adalah alat kelamin jantan bunga, yaitu benang sari. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari mempunyai kantong sari yang biasanya berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Kita selanjutnya memahami ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna.
Bunga sempurna, dia dikatakan sempurna jika bunga tersebut mempunyai alat kelamin betina, dalam hal ini putik, dan alat kelamin jantan yaitu benang sari. Bunga tidak sempurna atau dikatakan tidak sempurna jika bunga itu hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, mungkin hanya punya putik atau benang sari saja. Apabila bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu pohon atau sebuah pohon, itu disebut dengan monoesis atau tumbuhan berumah satu. Sedangkan jika bunga jantan dan bunga betina berada di pohon yang berbeda, disebut dengan diesis atau tumbuhan berumah dua. Kemudian kita pahami ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki seluruh kelengkapan bunga, mulai dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya bunga mawar, bunga sepatu, melati, dan bunga tembakau. Bunga dikatakan bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu dari beberapa bagian bunga tersebut. Contohnya bunga kamboja, bunga kelapa, bunga rumput-rumputan yang tidak mempunyai mahkota. Nah, kita coba memahami bagian-bagian bunga. Oke, yang pertama itu adalah kepala putik. Yang kedua, tangkai putik. Yang ketiga, bakal buah. Selanjutnya ada bakal biji, kemudian ada kepala sari, ada tangkai sari, ada mahkota, ada kelopak, dan tangkai bunga. Nah, itulah bagian-bagian bunga lengkap. Kalau bunga lengkap pasti dikatakan bunga sempurna, tapi kalau bunga sempurna belum tentu bunga lengkap. Baik, fungsi bagian bunga. Nama-nama bagian bunga yaitu pertama benang sari. Apa fungsi benang sari? Menghasilkan serbuk sari untuk sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, putik. Putik terdapat ovum atau sel telur dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Yang ketiga adalah mahkota. Mahkota bunga itu bertindak atau berfungsi sebagai perhiasan bunga dengan tujuan untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. Keempat, kelopak bunga, pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Makanya umumnya kelopak bunga itu cenderung berwarna hijau. Yang kelima, tangkai bunga itu adalah penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Perhatikan LKPD berikut ini, ya. Diharapkan kalian melalui tayangan atau materi yang Ibu sampaikan tadi berlatih melalui kegiatan LKPD berikut ini. Lengkapi bagian-bagian bunga di samping. Kemudian lengkapi juga tabel berikut mengenai fungsi daripada bagian-bagian bunga. Kemudian jawab beberapa pertanyaan di bawahnya, yaitu melengkapi tabel, kemudian bagian bunga manakah yang digunakan sebagai alat reproduksi atau untuk reproduksi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara buah dengan bunga? Mengapa ada tumbuhan yang berbunga tetapi tidak dapat menghasilkan buah? Nah, berikut ada peta pikiran atau peta konsep, silahkan dilengkapi supaya lebih memperkuat pemahaman kalian terhadap materi yang barusan. Oke, baik anak-anak, bagaimana dengan paparan Ibu hari ini? Semoga bisa dipahami ya. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif biasanya terjadi pada tumbuhan biji. Kenapa? Karena umumnya pada tumbuhan biji itu memiliki bunga. Dan di bunga itulah terdapat alat perkembangbiakan, yaitu putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Kita juga tadi belajar jenis-jenis atau macam-macam bunga,
berdasarkan kelengkapan atau kesempurnaan alat kelamin yang dimiliki, sehingga ada bunga sempurna, bunga tidak sempurna, bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Tadi kita juga belajar bagian-bagian bunga, mulai dari putik yang terdiri dari tangkai putik, kepala putik, kemudian benang sari yang terdiri dari kepala sari, tangkai sari, ada serbuk sari, kemudian ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai bunga. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Semoga bisa menyenangkan dan apa yang Ibu sampaikan selalu membawa kebermanfaatan. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu materi penyerbukan, pembuahan, dan penyebaran biji. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukar Pintar. Ibu ucapkan terima kasih.